Shalom jemaat sekalian, kita kembali berjumpa di dalam acara Kompas Iman, suatu acara pembinaan yang akan membentuk kerohanian kita untuk lebih baik lagi, membuat kita lebih dalam lagi memahami firman Tuhan. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang perbedaan keyakinan di dalam suatu agama, dan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Didi Christina Gula, dan saya sendiri Felix Jepran, dan didampingi oleh rekan saya Olivia Cindy. Jemaat sekalian, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Belakangan ini kita banyak mendengar dan melihat berita kalau ada perusakan rumah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di dalam agama yang sama. Tapi itu mungkin kita lihat itu mungkin dalam kondisi agama yang berbeda. Tapi kalau kita ingat-ingat juga gitu ya, zaman dahulu kala itu mungkin kita ingat orang-orang Katolik menindas orang Protestan. ya. Kemudian orang Protestan menindas orang Anabaptis gitu, Ya. misalnya gitu. Nah itu bagaimana pandangannya itu, kok bisa dalam suatu agama tapi saling menyerang begitu? Iya, betul ya. Terima kasih untuk pertanyaannya kok. Ada ungkapan mengatakan bahwa beragama belum tentu beriman, tetapi ada juga beriman pasti ya udah pasti beragama ya. Nah, dalam kasus ini kita bisa menilai sendiri ya, dan timbul pertanyaan apakah mereka ini adalah orang yang beriman. Nah, dengan sikap mereka yang melakukan dengan kasus yang kita tadi bahas bahwa melakukan suatu kerusuhan, dan kita di sini bukan menghakimi ya mereka dengan sikap mereka seperti itu, tetapi kita melihat bagaimana cara memperlakukan mereka sesama, pola pikir mereka terhadap sesama yang beragama seperti itu, apalagi dalam satu keyakinan. Nah, seharusnya orang beragama atau orang yang beriman itu mereka mesti mengerti tujuan saya beragama, tujuan saya beriman, seperti saya dan Ko Felix dan juga Cindy, kita memilih untuk mengikut Kristus. Kita harus mengerti saya mengikut Kristus kenapa, tujuannya apa. Jadi jangan hanya sekedar status saya sudah menjadi Kristen, nah cuma sebatas itu, tetapi kita tidak belajar nilai-nilai di dalam agama itu sendiri. Nah, kebenarannya adalah bahwa bila seorang mengatakan dia mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya, barangkali itu percuma ya kok ya. Ya, itu iman yang kosong. Ya, saya ajak Cindy buka dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, jelas di sini bahwa orang yang mengatakan saya mengasihi Allah dan saya rajin beribadah, tetapi dengan kenyataannya ya dalam kesehariannya menyebar kebencian, merugikan orang lain, mencelakakan orang lain atas nama kelompok, atas nama agama, ya kita bisa katakan dalam hal ini bahwa mereka adalah pendusta. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kita bukan menghakimi mereka, tetapi ini adalah kebenaran yang terjadi baru-baru ini. Ya, itu saja sih menurut saya. Iya, oke. Jadi kita memang yang penting bagaimana kita melihat kerohanian kita, hubungan kita dengan Allah, tanpa perlu menghakimi orang lain itu ya. Iya. Mungkin sini ada pertanyaan lain? Alkitab mencatat bahwa pluralisme di dalam gereja sudah terjadi sejak jemaat mula-mula. Dan dengan seiring perkembangan dan pertumbuhan gereja, perbedaan hampir terjadi di berbagai sektor ibadah, baik itu seperti tata cara ibadah atau liturgi, baptisan dan perjamuan kudus dan lain-lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana seharusnya sikap kita untuk menanggapi perbedaan tersebut agar kita tetap menjaga satu kesatuan tubuh Kristus tanpa terpecah-pecah atau saling menghakimi. Ya, terima kasih ya, benar sekali ya. Perbedaan tidak kita dapat hindari ya, dan konflik juga pasti ada di mana saja dan kapan saja. Ya, contohnya saja kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya, bahasa, dan agama, pasti ada hal-hal konflik di dalamnya. Apalagi kita dalam satu keyakinan, pasti selalu ada yang menjadi satu perdebatan. Bahkan dalam satu denominasi sekalipun,
pasti ada hal-hal yang gereja sana tidak suka dengan gereja yang satunya. Nah, sikap yang bijak yang kita lakukan adalah kita belajar bagaimana prinsip ya resolusi konflik yang diterapkan oleh Rasul Paulus dalam gereja mula-mula. Ya, ketika ada konflik, ya tidak lupa bahwa dia hanyalah seorang hamba yang dan sesamanya adalah kawan sekerja Allah. Nah, dan bila selalu ada konflik, bukankah itu menunjukkan bahwa mereka masih hidup dalam manusia duniawi yang masih egois, merasa diri paling benar, merasa bahwa liturgi gerejanya yang paling benar, ataupun baptisan selam, baptisan percik dan segala macam ya. Nah, coba kok Felix buka dalam 1 Korintus 3 ayat 3 dan 9 ya, 2 ayat 1 Korintus 3 dan 9. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dan karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, betul ya kok ya. Orang Kristen, kita jangan lupa bahwa kita sebagai orang Kristen itu anggota tubuh Kristus ya. Dan fungsi yang berbeda, fungsi dan kegunaannya masing-masing. Tetapi susunannya yaitu tubuh Kristus sendiri, dan kepala gereja kita adalah ya Kristus, dan kita adalah anggota-anggotanya. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, ya seharusnya tidak menimbulkan konflik yang memicu perpecahan atau saling menghakimi. Nah, itu tindakan yang manusiawi yang tidak berpusat kepada Kristus itu sendiri, yang mencari keuntungan diri sendiri, yang hanya mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, sikap yang bijak yang kita lakukan adalah kita menjadi pendamai. Ya, kita harus menjadi pendamai bagi orang yang sudah lupa akan tujuan atau hakikat dari ibadah yang sesungguhnya. Nah, ibadah yang sejati adalah mengasihi sesama. Tadi saya katakan bahwa percuma saja jika kita ibadah melakukan begitu banyak ritual, maksudnya begitu banyak sakramen yang begitu teratur, liturgi yang begitu bagus, tetapi di dalam hati kita ada kebencian, kita ada dengki terhadap sesama dan terjadi permusuhan. Nah, kita tidak berhak mengklaim bahwa liturgi ibadah dan sakramen kita yang paling benar, dan kita juga tidak menghakimi bahwa gereja yang lain itu yang menurut kita ada yang melenceng dengan kebenaran. Kita tidak bisa melihat mereka adalah sesat, tidak benar. Nah, sesungguhnya yang berhak menilai itu semua ya itu adalah Allah sendiri ya, berhak menilai bahkan apapun sikap-sikap kita yang di dunia ini ya Allah sendiri yang hanya bisa menilai itu. Ya, tidak perlu menilai mana liturgi yang paling benar, sakramen yang paling benar, tetapi mari kita melakukan liturgi atau sakramen yang sudah diajarkan di satu gereja. Contohnya saja ya kok ya Cindy ya, kita ibadah di GKIM Hosana sekarang, yang pastinya kita mengikuti tata ibadah atau liturgi yang sudah ditentukan oleh Sinode GKIM ya di tempat ini. Nah, karena dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang melakukan liturgi yang atau sakramen yang seperti apa belum diatur di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, jika gereja yang satu melakukan sakramen baptisan ya dengan baptisan selam, atau gereja yang satu melakukan sakramen baptisan percik, bagi saya tidak perlu diperdebatkan ya, karena bukan ritual dan upacara yang paling penting. Yang terpenting adalah hakikat atau esensi daripada baptisan itu sendiri, yaitu tanda pertobatan seseorang. Demikian juga liturgi, tidak ada di dalam Alkitab menentukan susunan-susunan liturgi itu sendiri. Karena itu gereja bebas menerapkan liturgi mana saja. Yang terpenting adalah susunan dan ibadah itu berfokus kepada Kristus, berfokus pada penyembahan kepada Kristus, dan membawa jemaat semakin jauh lebih dekat kepada Tuhan. Ya, itu aja sih menurut jadi, saya. Perbedaan liturgi ataupun cara baptisan itu bukan sesuatu yang harus dijadikan konflik ya, walaupun berbeda-beda, tetapi ya intinya kita melakukan itu dengan hati yang berpusat kepada Tuhan, Kristus, tanpa saling menghakimi bahwa liturgi yang ini yang salah, liturgi kami yang paling benar ya. Justru memang
perbedaan itu yang menyenangkan ya, yang Iya, unik gitu ya, unik, saling kaya. mengisi, Iya kaya. bisa melihat orang lain berbeda, menarik gitu ya. Iya. Dan tadi ada yang juga menarik dikatakan dari Saudari Didi itu bahwa yang menentukan betul salah persisnya itu hanya dari Tuhan, bukan Betul, kita. Begitu bukan ya. kita yang menghakimi, bukan kita yang menilai. Jadi kita jangan sampai kepada sama orang percaya gitu kita mengatakan sesat kamu, salah Betul, kamu, itu iya. jangan sampai terjadi Iya. seperti itu ya jemaat sekalian. Iya. Ya, begitu menarik ya. Kita sangat diberkati untuk pembahasan kita pada hari ini dan kiranya juga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan sekalian. Terima kasih kepada narasumber kita dan juga sama-sama. rekan saya. Terima kasih Bapak Felix. Pertemuan kita di edisi kali ini sampai di sini. Kita akan jumpa di Kompas Iman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.